Belum mulai, Pak? Hah? Oke. Mantap. Apa? Boleh. Ibu pulang hari juga kan, Pak? Pulang juga. Iya. Siapa yang menyelenggarakan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maksum. Oh, inggih Prof. Siap, Prof. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, saya dari Jogja. Assalamualaikum Kiai. Syahid. Selamat siang. Lo saking Yogyo. Nggih. Waalaikumsalam, nggih. Udah. Siapa Syafiq? Ya benar. Tes 1 2. Ini suara. Bisa. Ehonya. Tes 1 2. Selamat siang. Menteri udah di Zoom. Masih juga. Apa itu? Nggak salah lah milih dia jadi nggak salah lah milih dia jadi partner. Dia lengkap, cuma snacknya nggak ada. Emang gitu Pak? Apa emang gitu ya Pak ya? Dia netes ya memang. Oh iya, sering-sering dia memang dilap. Pasangannya di sampingnya. Satu aja. Jadi dia keluar kan? Maksud lu apa itu? Outlet ya. Outletnya. Baru bikin outfront kan. Tolong ya. Diskusinya yang sportif, jangan saling menjatuhkan. Sekalian tanyakan nanti sama Pak Mir. Intinya tetap pengendalian diri lah. Intinya tetap pengendalian diri. Dan dicampur-campur Pak.
kentalnya kan beda kan. Wah, ini ngisap semua. Aku harus keluar juga. Setelah sekian lama tidak turun gunung. Tolong aja aku ada. Keluar. Salah pasang. Jancok. Hujan nggak? Coba deh Pak. Anu lah, rusak. Ya. Hah? Lampu deteksi. Aku pertama Bukannya yang Yang terhormat Bapak Menteri Agama Haji Yakub Khalil Thomas, yang saya hormati, Bapak Rektor Unusia dan Wakil Rektor yang hadir pada hari ini, Bapak Syahrizal Syarif yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian para peserta baik yang hadir maupun melalui online yang saya hormati. Pertama-tama juga para narasumber dan moderator yang saya cintai. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sangat bersyukur dan terima kasih atas kerjasama Kementerian Agama dengan Unusia, khususnya Fakultas Islam Nusantara, dan juga kepada Bapak Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj yang bukunya pada hari ini berkenan untuk dibahas. Saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasamanya, atas penyelenggaraan pada hari ini, juga kepada para narasumber yang berkenan untuk membahas pada hari ini. Nanti Bapak Menteri akan memberikan keynote speaker, tapi juga pengarahan tentang berbagai masalah dan juga khususnya relevansi dari buku yang sedang kita bahas pada hari ini. Kemudian Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj juga akan memberikan keynote speaker tentang isi dari buku untuk kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang ucapkan Dekan selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mansur MSc untuk memberikan sambutannya pada beliau dan persilakan. Sekali lagi kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mansur MSc kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana wa habibina wa syai'in wa qurratu ayunna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah. Utamanya kepada beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA yang pada kesempatan kali ini nyambi sebagai penulis buku kiai yang sangat saya banggakan. Bapak Menteri Agama Kiai Haji Yakut Khalil Qomas yang kami banggakan, ya, para Wakil Rektor Unisya Jakarta, para dekan, dan pimpinan program studi, para direktur, tentu secara khusus Dekan Fakultas Islam Nusantara dan seluruh jajaran pimpinan prodi dalam lingkungan Fakultas Islam Nusantara, mahasiswa pasca sarjana baik S2 maupun S3 Fakultas Islam Nusantara Unisya Jakarta, semua staf pengajar Unisya, Sivitas Akademika, dan tentu para narasumber yang kami muliakan. Pertama, Dr. Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Muhibbin. Sekaligus beliau adalah praktisi tasawuf yang luar biasa. Dr. Haidar Bakir dalam perjalanan mengikuti buku tasawufnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot pasti sudah mencatat bagaimana masterpiece ini menguasai kalangan kelompok tertentu karena kehebatan pemikirannya. Kemudian saudara saya Dr. Ali ini kecuali sebagai pembicara hari ini, beliau juga adalah pengelola prodi S2 Fakultas Islam Nusantara. Ya. Kemudian kepada moderator yang sangat kondang, Dr. Nasrullah Jasam, LC.MA, beliau adalah kesehariannya adalah Kasubdit di Direktorat Jenderal Perhajian, ya, pengelolaan haji Kementerian Agama. Semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, alhamdulillah wasyukurillah, hari ini luar biasa. Kita dalam acara diskusi untuk bedah buku masterpiece beliau. Saya meyakini ini juga masterpiece Mizan untuk kelompok populasi penggemar buku-buku hebat, ya. Perlu kita ketahui bahwa bertemunya Kiai Haji Said Agil Sirot sebagai penulis buku, sekaligus sebagai ketum pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Bertemunya dua tokoh ini didukung oleh para narasumber yang saya sebutkan tadi,
dan moderator yang sudah sangat kondang. Tentu ini satu anugerah tersendiri ya bagi keberadaan Unusia Jakarta dalam usianya yang masih merangkak. Nah, kita mendapatkan hari ini tokoh-tokoh yang luar biasa ya, sebagai narasumber ya. Nah, penulis buku Kiai Said itu sendiri begitu mendalami, begitu menguasai tasawuf dalam sisi akademik, tetapi tidak hanya terbatas pada sisi akademiknya. Tasawuf adalah jiwa raga beliau ya. Kemudian dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam momong kami semua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Nahdiyin pada umumnya, juga bagaimana beliau mengelola relasinya dengan negara, ya, passion beliau, jiwa raga beliau dalam urusan tasawuf bisa saya sederhanakan dalam statement beliau yang disampaikan berkali-kali, ya, bahwa Kiai Said tidak pernah merasa besar karena disanjung, juga tidak pernah merasa takut ketika dicaci maki, dimarahin, dimusuhin. Tidak pernah merasa takut ketika dimusuhin bahkan, dan tidak pernah merasa tersanjung kalau disanjung oleh khalayak, oleh Nahdiyin, apalagi sekedar oleh Unusia. Tetapi kami bangga sekali bahwa keberadaan Unusia ini berkat kegigihan Kiai Said, ya, dan juga kegigihan teman-teman dari Kementerian Agama. Kami harus mohon maaf kepada Bapak Menteri Agama bahwa cikal bakal dari UNU adalah Stenu, ya, dan Stenu semuanya yang ngajar, ya, semuanya yang mengelola adalah aparat Kementerian Agama, ya. Semuanya aparat Kementerian Agama sampai sekarang masih nyambi, ya, masih menegakkan ketika berdiri menjadi Unusia, sebagian masih nyambi di Unusia dan nyambi di Kemenak, ya. Sebagian nyambinya di UIN Jakarta, ya, yang karena sesuatu hal kami bajak melalui kebesaran Kementerian Agama untuk bisa ditugaskan di Unusia Jakarta. Itulah besar Unusia Jakarta dari dua lembaga besar, ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama. Tentu dalam hal ini dukungan Kiai Said, dukungan Pak Menteri senantiasa kami banggakan, kami harapkan dalam perjalanan ke depan. 5 tahun, kalau boleh laporan kepada Pak Menteri dan ke Pak Yai, 5 tahun pertama kita berjuang untuk mempertahankan antara hidup dan mati. Kondisinya la yamutu wa la yahya, 5 tahun pertama. Tetapi 5 tahun kedua, mulai tahun kemarin, kita sudah bertekad growing, dan pertumbuhan ini luar biasa menjanjikan dengan infrastruktur yang sudah siap, dan segala pendukung kampus yang sudah sangat memadai. Kemudian kita offensif ke depan untuk mengejar ketertinggalan dan membangun kebulian Unusia Jakarta yang kami bangun bersama dengan konsultasi pada Ketua Umum, ya. Kami bangun atas 3 pilar utama, yaitu knowledge, faith, dan wisdom. Pengetahuan apapun, pedang mustri apapun harus dibangun atas keislaman Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang intisarnya adalah faith, tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah, dan wisdom. Bagaimana ajaran-ajaran para sepuh bisa menanamkan kebijakan dalam bergaul, berbangsa, dan bernegara kepada sivitas akademika pada umumnya, dan tentu diinspirasi oleh para staf pengajar yang sangat membanggakan. Terima kasih sekali atas dukungan
Terima kasih sekali atas kehadiran Kiai dan Pak Menteri, dukungan Pak Kiai dan Pak Menteri sementara selama ini, dan tentu teman-teman semuanya, para wakil rektor yang kepalanya tempo hari senantiasa dipakai untuk fondasi segala kegiatan, dan hari ini sudah bisa growing karena anak-anak muda Universitas Akademika Unusia Jakarta yang sangat membanggakan. Selamat kepada Dekan Fakultas Islam Nusantara ya, yang sangat progresif dalam bekerja sama, dan tentu kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Jaya Waksamal Jaya. Kepada semuanya, mari kita dengarkan baik-baik. Hari ini kita mendapatkan guru dan pengarahan yang tepat pada tempatnya, ya, tepat pada tempatnya. Beliau mengendalikan kementerian, beliau menulis buku dan memaparkan keilmuannya, dilengkapi dengan segala jiwa, raga, dan passion beliau yang paripurna. Terima kasih kepada semuanya, kepada panitia, kepada Bu Kaprodi S3 Unusia Jakarta, Bu Maria Ulfah Ansor. Terima kasih sekali, gerakan kerjasama sangat banggakan, dan akhirnya mohon kepada Pak Menteri bisa memberikan pidato pengarahannya, dan kepada Buya Said Agil Sirot, kami tidak hanya mohon pemaparan bukunya untuk bedah buku, tetapi kami juga mohon pengarahan harus bagaimana Unusia Jakarta ini ke depan. Karena mumpung ketemu dengan Universitas Akademika, insya Allah banyak sekali yang ikut bergabung dengan acara ini, dan tentu terima kasih sekali kami ucapkan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Ngomong lagi jawaban. Selanjutnya, selanjutnya. Halo, silakan dilanjut, Mbak.
Selanjutnya, Selanjutnya, dengan hormat kami mohon keynote speaker dan pengarahan dari Kementerian Agama oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Bapak Haji Yakut Khalil Kaumas, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati, kita taklimkan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, penulis buku luar biasa ini, Allah dan Alam Semesta dalam perspektif tasawuf falsafi. Matur nuwun Kiai, saya senang, mungkin ketika buku ini belum terpublish gitu, seperti sekarang saya menerima buku pertama kali dari Kiai Said Akil Siraj langsung, dan saya membacanya sudah sampai setengah, Kiai pusingnya minta ampun. Saya sepertinya gagal mengikuti buku ini sampai akhir karena memang kedangkalan cara pikir saya mungkin Kiai. Maka ini menjadi penting dan sangat, saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua mengikuti apa yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh Kiai Said Akil, tentu dalam konteks yang lebih singkat gitu, lebih singkat lah. Kira-kira kita akan mendapatkan resumenya nanti di pertemuan kita siang hari ini. Yang saya hormati Rektor Unusia Profesor Muhammad Masum, yang saya hormati Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia, juga para narasumber yang saya hormati dan serta hadirin sekalian, para tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia karena mendapatkan kesempatan untuk bisa dalam satu forum dengan Kiai Said Akil Siraj ini. Ini saya deg-degan gitu karena ini pengalaman pertama saya memberikan keynote speaker, di situ ada Kiai Said itu. Jadi ini seperti semacam ya ujian disertasi sendiri gitu.
sementara disertasinya sudah jadi buku Kiai Said ini. Matur nuwun kesempatan yang diberikan kepada saya Prof. Masum dan tentu saja Kiai Said Agil Sirot. Sebagai seorang santri tentu saya sangat menikmati gagasan Kiai Said Agil Sirot ini. Meskipun ya itu tadi saya belum sampai tuntas, kurang lebih sampai halaman 214 kalau saya tidak salah membacanya ini. Tapi sudah keduluan ada yang konslet di kepala saya khawatir kalau saya teruskan ya tambah nggak karu-karuan gitu. Jadi saya sementara berhenti dulu sambil menenangkan pikiran Kiai. Insya Allah nanti saya akan teruskan kembali membacanya. Kita tahu Kiai Said ini dalam buku ini meskipun yang belum selesai, beliau mencoba menyampaikan pemikiran para tokoh sufi revolusioner ya, mulai dari Ma'ruf Al-Karhi, kemudian ada Abu Sulaiman Ad-Daroni, dan seterusnya sampai Ibnu Al-Farid, Ibnu Al-Arabi, dan Ibnu Sab'in. Kita semua paham nama-nama yang tadi saya sebutkan itu oleh para peneliti dalam dikategorikan sebagai Sufi Nazari lah, kira-kira begitu, karena mereka menggabungkan secara bersamaan antara ajaran tasawuf dan teori filsafat dalam pandangan sufistiknya. Dan dari sufi-sufi ini lahir konsep tentang fana, ittihad, ulul, dan wahdatul wujud. Saya pernah mempelajari dulu ketika kuliah di STF Driarkara gitu. Tapi tentu tidak sedalam buku ini, maka ya ini luar biasa pemikiran Kiai Said dicurahkan dan disampaikan kepada publik melalui buku ini. Karena kurang memadai informasi tentang hakikat konsep-konsep yang tadi saya sampaikan, maka sementara karangan kadang-kadang menyalahpahami itu, jadi meresponnya secara negatif dan bahkan kontraproduktif. Tidak sedikit yang memvonis kafir kepada Abu Yazid Al-Bustami, misalnya Al-Halaj, Ibnu Al-Farid, dan seterusnya sampai Ibnu Al-Arabi yang kita kenal. Nah, buku ini kehadirannya menjadi semacam oase gitu ya, di tengah padang yang gersang. Buku ini kita harapkan bersama bisa menjadi sebuah sumber rujukan yang sangat otoritatif tentang tasawuf falsafi bagi masyarakat Muslim Indonesia. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, di mana budaya dan gaya hidup masyarakat yang semakin hedonis dan materialistik, tasawuf tentu akan sangat relevan untuk diterapkan, menemukan momentumnya gitu kira-kira. Sebab konsep dan jalan tasawuf, termasuk tasawuf falsafi ini, mengajarkan kita tentang banyak hal. Antara lain mengajarkan tentang pentingnya moderasi dan keseimbangan. Seorang Sufi Nazari berhasil menyeimbangkan antara kekuatan rasionalitas dan spiritualitas, antara akal dan hati, antara lelaku amali dan tentu saja pandangan falsafi. Nah, namun sayangnya ajaran berpikir dan berperilaku moderat seperti ini seringkali tercederai dengan munculnya fatwa-fatwa yang menyesatkan konsep tasawuf falsafi itu sendiri, sehingga tasawuf tidak lagi menjadi pilihan banyak orang. Padahal kita semua tahu bahwa Islamisasi di Nusantara ini dilakukan melalui pendekatan tasawuf selain pendekatan-pendekatan kultural, sehingga melahirkan sebuah konsep jalan tengah yang moderat dan berimbang. Akibat tasawuf yang ditinggalkan, saya terutama menduga muncul kelompok yang cenderung memahami ajaran agama menjadi hitam putih, sehingga melahirkan pemikiran dan gerakan ekstrim. Munculnya terorisme seperti yang kita saksikan beberapa hari yang lalu, antara lain juga disebabkan karena pandangan keagamaan dan kebangsaan yang ekstrim dan tidak moderat. Padahal ekstremitas dan segenap bentuk dari dan variannya akan membawa manusia pada tindakan yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama, dan tentu saja negara. Dalam konteks seperti itu, pemikiran dan gerakan tasawuf yang menekankan keseimbangan dan moderasi menjadi sangat relevan untuk dihidupkan kembali. Dan yang kedua, tasawuf falsafi ini mengajarkan tentang pentingnya memfanakan, menafikan
dan meluluhlantakkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita sebagai manusia ya, seperti keserakahan, keangkuhan, kesombongan, keputusasaan, merasa paling benar, dan sifat-sifat nasudiah yang lain. Nah, dalam bahasa yang sederhana, sifat-sifat duniawiyah yang berorientasi kekinian perlu dikelola dan dikendalikan supaya yang muncul adalah sifat-sifat ukhrawiyah yang berorientasi pada kehidupan yang lebih berjangka panjang. Kita semua ingin agar Indonesia menjadi negara yang tentu panjang umur ya, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi warga bangsanya. Oleh karena itu dibutuhkan ide dan kerja visioner yang berorientasi masa depan. Semua hanya dapat dilakukan jika mereka yang berhasil mengkubur dan memfanakan kepentingan diri dan keakuannya. Lalu yang ketiga, tasawuf falsafi mengajarkan kita tentang pentingnya menghadirkan visi dan misi ketuhanan dalam segenap kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat Tuhan yang agung sedapat mungkin dihulurkan dan ditransformasikan ke dalam diri manusia supaya ia mampu menjadi sosok yang sempurna dan paripurna, sosok wakil Tuhan yang mampu menjalankan tugas memakmurkan semesta dengan sebaik-baiknya. Saya kira tidak berlebihan jika Nabi Muhammad pernah mengatakan taholaku bi akhlaqillah, berperilaku kalian dengan akhlak dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat Allah yang paling sering kita baca saat melantunkan bismillah misalnya adalah Rahman dan Rahim. Seakan-akan Tuhan itu ingin berpesan, seandainya kita belum mampu mengimplementasikan sifatnya yang 99 itu, setidaknya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat kasih sayang ini dapat kita wujudkan dalam segenap perilaku kehidupan. Lalu yang keempat, dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti yang kita kenal itu mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ajaran ini memberikan konsepsi bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi hakikatnya berasal dari zat yang esa. Manusia diciptakan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Eksistensi manusia adalah eksistensi semu yang dapat hilang dan sirna saat maut menjemput. Semangat menjaga persatuan dan kesatuan ini akan terwujud dengan mudah jika setiap individu menyadari tentang hakikat keberadaan mereka di alam semesta yang fana ini. Karena itu saya meyakini bahwa adagium Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bukan hanya sekedar jargon tanpa makna, tapi juga lebih daripada itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah ekspresi dari kesadaran diri manusia Nusantara tentang konsep wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti yang diimplementasikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya timbul kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama bertekad untuk terus menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Kiai Said Agil yang saya hormati, Pak Rektor dan seluruh peserta diskusi yang saya banggakan, itu saya kira beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tasawuf falsafi dalam konteks kehidupan, keagamaan, dan kebangsaan hari ini. Bagi saya, tasawuf, baik amali atau nazari, adalah jalan terbaik yang mampu mengantarkan kita kepada kehidupan dan peradaban yang unggul dan sejahtera. Saya meyakini juga bahwa tegaknya NKRI sampai hari ini salah satunya adalah karena ditopang oleh ketulusan doa para kekasih dan wali Allah yang tersebar di seluruh antero negeri ini. Fisik mereka boleh saja mati, tapi ruh, spirit, dan semangat tetap ada dan hidup bersama kita. Saya kira demikian Pak Kiai Said Agil Sirot, Prof. Masum, dan hadirin sekalian yang berbahagia.
maaf jika tidak sempurna dalam memberikan sambutan ini, tapi saya berbangga hati dan tentu berbahagia mendapatkan kesempatan untuk satu forum bersama Kiai Said dan Prof. Maksum yang saya idolakan ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Hus, makasih. Ya, turun ya. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Berikutnya, dengan hormat kami mohon keynote speaker dan pengarahan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan penulis buku Allah dan Alam Semesta Perspektif Tasawuf Falsafi kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gus Yakut Khalil Qomas, Athalallahu baqa'ah, panjang umur fi sihat. Amin, amin. Profesor, Doktor, Insinyur Kiai Haji Maksum Mahfud, Rektor Unusia, yang juga Wakil Ketua Umum PBNU yang saya hormati, dan para narasumber, terutama dari luar negeri, Syekh Abdul Aziz Al-Khobati Al-Idrisi Al-Hasani dari Maroko, dan Akhil Aziz Dr. Lukman Hakim. Kemudian yang terkenal, yang kita semua kenal, Dr. Al-Aziz Al-Mukarram Haidar Bagir. Ini ahli tentang tasawuf dan tentang Ibnu Arabi. Bapak Ibu sekalian, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, dan para peserta acara ini. Tidak usah panjang lebar bahwa dalam buku ini saya memaparkan hubungan antara Allah dan alam semesta, wabil khusus antara manusia dan Allah. Di sini ringkasnya, kesimpulannya bahwa alam semesta wabil khusus manusia merupakan tajallinya Allah, merupakan manifestasi wujudnya Allah, merupakan tanazzulat, degradasi wujudnya Allah, merupakan ta'ayunat, identifikasi dari prototipe wujud Allah. Oleh karena itu, di era yang sangat radikal ini, yang sangat kejam ini, era revolusi industri 4.0 ini, era medsos, era IT, kita justru lebih membutuhkan konsep-konsep memahami hubungan antara manusia dan Allah lebih dari masa-masa yang lalu. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan kehilangan jati diri. Kalau kehilangan jati diri berarti kehilangan eksistensi kita. Kehilangan wujud kita tanpa disadari. Tanpa tanpa ada maksud menghilangkan diri, tapi hilang sendiri, hanyut, lebur. Beda dengan hilangnya karena fana. Itu karena dengan usahanya dia menghilangkan dirinya, beda. Tapi kalau kehilangan hanyut karena kehilangan jati diri, ini berarti kecelakaan dan kehancuran kita semua. Kalau itu sudah paham, maka kita yakin, seperti Pak Menteri Agama tadi menyinggung, di era yang penuh dengan ambisius, penuh dengan hedonistik, ambisius, penuh dengan kehidupan materialistik yang tidak ada kenyang-kenyangnya, tidak ada puasnya, ini harus dibatasi. Harus dibatasi dengan rambu-rambu tasawuf. Tidak ada kepuasan di dunia ini, tidak ada kepuasan. Siapapun mencari kepuasan akan kecewa, akan gagal kalau di dunia ini mencari kepuasan. Itu harus dipahami seperti itu. Akan tetapi dari sisi lain kita pun besar hati karena eksistensi kita merupakan tajalliyat Allah, manifestasinya Allah. Sehingga maksimalnya begini kesimpulannya. Tasawuf falsafi mengajarkan kita hidup positif.
tidak negatif. Kenapa? Kenapa kita harus negatif? Wong kita yang tajallidnya Allah. Kita ini manifestasi dari ayat asma'nya Allah. Kita ini manifestasi dari sifat-sifatnya Allah. Kenapa negatif? Kita harus positif. Baik memandang diri kita maupun kita memandang dunia alam luar kita. Harus positif. Semua yang ada itu positif. Semua yang ada ini sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada di alam semesta ini, alam yang mungkin ini, yang lebih sempurna dari yang ada sekarang ini. Jadi berwarna-warnanya, beraneka ragamnya wujud ini merupakan tajalliyatillah. Tajalliyat asma'illah. Asma' Allah aja berwarna-warna. Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Hadi, Al-Dhal, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Al-Basit, Al-Qabid, Al-Rafi, Al-Khafid. Asma Allah yang oposan itu kemudian bertajalli, bermanifestasi menjadi alam semesta yang beragam ini. Maka tidak mungkin alam itu ukuran kita. Tidak mungkin mata kita hanya mengukur yang dijadikan ukuran alam semesta ini. Tidak mungkin. Nanti kalau kita jadi ukuran, wah subjektif sekali. Dikira yang namanya sempurna itu hanya Nabi Muhammad, hanya wujudnya Nabi Muhammad, wujudnya Musa, wujudnya Ibrahim, wujudnya Gus Dur misalkan. Yang namanya sempurna itu ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Muhammad, ada Abu Jahal, itu yang sempurna. Bukan hanya wujudnya Nabi Muhammad saja. Yang namanya sempurna bukan hanya orang Eropa saja yang kuning, yang putih, yang mancung, yang cantik. Orang Afrika pun harus ada. Itu baru sempurna itu. Kalau ukuran kesempurnaan kita yang menilai, maka yang sempurna, yang cantik saja yang menurut kita cantik, yang lainnya nggak sempurna. Jadi yang namanya sempurna itu ada ikan arwana, ada ikan koi, ada burung merak, ada burung apalah yang indah itu, juga ada kecoa, juga ada cacing. Yang namanya sempurna itu dalam diri kita sendiri ada hidung mancung, ada mata yang indah, ada pipi yang montok. Juga mohon maaf, ada baru sempurna tuh. Coba kalau orang mukanya cantik dan nggak ada duburnya, nggak sempurna. Sekali lagi kesimpulannya, kita memandang segala sesuatu yang harus positif. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Memandang dunia harus binadhrah ilahiyah dengan kacamata Allah, jangan kacamata kita yang subjektif, yang terbatas ini. Yang kedua, membaca hubungan antara Allah dan alam semesta khususnya manusia, kita akan menjadi dinamis, tidak pasif. Kenapa? Karena kita tahu asma Allah la nihayata laha. Zatullah la awal wala akhir. La nihayah wala bidayah. La bidayah wala nihayah. Asmanya Allah la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung akhirnya. Demikian pula tajallinya. Kalau kita tajalli manifestasi dari asma Allah, maka kita merasa wujud kita ini la bidayah wala nihayah. Eksistensi kita ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Walaupun secara fisik kita ada batas awal dan akhir, tapi wujud kita, eksistensi kita, jangan dilihat hanya fisik. Wujud kita ini tidak ada awal, tidak akan berujung akhir. Kita ada hidup yang abadi, hidup yang la nihayah, yaitu hidup fil alamil akhirah, fil alamil akhir. Insyaallah nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, memahami hubungan Allah dan alam semesta khususnya dengan manusia ini, kita menjadi positif, menjadi dinamis, tidak pasif. Kita terus dinamis membaca alam semesta ini, termasuk membaca diri kita sendiri. Tidak ada yang namanya berhenti, tidak ada yang namanya mandek, tidak ada yang namanya jumud, terus dinamis. Maka benar apa kata Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan as-sufi la launalah launuhu launu ina'i kalma'i la launalah launu ina'i. As-sufi Ibnu Waqti, sufi itu tidak punya warna tertentu, warnanya tergantung seperti air, warnanya tergantung wadahnya. Sehingga sufi itu Ibnu Waqti, anak zamannya. Berarti Imam Junaid Al-Baghdadi. Sufi, orang sufi tidak pernah puas dengan capaian tertentu, harus terus dinamis mengejar makom yang seatasnya, yang meningkat lagi, tidak pernah puas dengan capaian tertentu.
Yang terakhir, memahami hubungan Allah dan alam semesta, terutama manusia ini, kita menjadi revolusioner. Kita menjadi manusia yang revolusioner. At-tasawuf thawra ruhiyah. Tasawuf itu adalah revolusi spiritual. Sampai-sampai bagi yang memahami wahdatul wujud ya, sangat paham mengapa Ibnu Arabi dan lain-lainnya mengarah kepada wahdatul wujud. Karena sangat berpikir yang revolusioner, tidak berhenti pada titik tertentu. Akhirnya melihat semua yang ada ini merupakan tajallinya Allah. Kalau sudah tajallinya Allah, si Ahmad tajallinya Allah, si Zaid tajallinya Allah, si Hasan tajallinya Allah, semua tajallinya Allah. Nabi Muhammad tajallinya Allah, Abu Jahal tajallinya Allah, Musa tajallinya Allah, Fir'aun tajallinya Allah. Maka yang namanya Ahmad, yang namanya Hasan, yang namanya Zaid itu mana? Gak ada. Yang ada akhirnya makhluk itu mutawahim, makhluk itu wujudnya mutawahim, imajinasi, yang hakikat wujud adalah wujudnya Allah. Karena kalau kita lihat, ini tajalli Allah, ini tajalli asma Allah, ini tajalli sifatnya Allah, maka semua yang ada di dunia ini tajallinya Allah. Maka yang namanya Zaid, Ahmad, Hasan, Abu Bakar atau siapalah, semua itu adalah tajalli Allah. Mana yang namanya Ahmadnya? Tidak ada imajinasi. Yang ada hanyalah Allah hakikatnya. Sampai di situ. Itu kan luar biasa, revolusioner, pemikiran yang sangat revolusioner. Akhirnya fal khalqu haq fa Allahu haqqun masyhud fi khalqin mutawahhim. Esensi Allah esensi Allah adalah esensi hamba yang dalam akal, wujud akliyah, tapi Allah wujud yang bisa diraba, wujud yang bisa dipegang, wujud yang bisa disaksikan, dilihat dengan mata telanjang. Apa? Wujud tajallinya Allah, bukan wujud zatnya Allah, bukan. Tajalli asmanya Allah. Kalau zatnya, siapapun gak bisa lihat zat Allah. Nabi Muhammad pun tidak lihat zatnya Allah. Tapi asma Allah secara keseluruhan, Nabi Muhammad melihatnya. Secara keseluruhan asma Allah. Yang 99, Nabi Muhammad memahami semuanya itu. Tapi zatnya enggak. Oleh karena itu, sekali lagi, fal khalqu ma'qulun wal haqqu masyhudun. Makhluk itu wujudnya wujud akliyah, wujud rasional. Makhluk itu. Sedangkan Allah wal haqqu masyhudun, Allah itu wujud yang nyata. Nah itu, ini revolusioner sekali. Pada akhirnya ujung-ujungnya, kalau sudah demikian, maka mencapai pada ujungnya, puncaknya adalah wahdatul adyan. Bahwa kebenaran itu satu, agama itu satu. Yang menyekat-nyekat antar kita itu sebenarnya hukum yang sangat kulit ya, yang kulitnya lah. Pada hakikatnya agama itu satu. Seperti Ibnu Arabi mengatakan, adinu bidinu hubbi anna tawajjahat raqaibu fal hubbu dini wa imani. Aku beragama dengan agama cinta. Kemanapun aku melihat, di sana ada cinta dan iman. Walhasil, dengan demikian, menurut Ibnu Arabi, semua agama mengajarkan kecintaan. Semua agama membawa kebenaran. Semua agama membawakan hak, menyuarakan sautul hak, kalimatul hak. Yang membedakan adalah syariatnya yang membedakan. Sekat-sekat syariat. Hakikatnya sautul hak, kalimatul hak, siratul hak, satu. Satu. Yaitu imani wa hubbi. Kecintaanku, rasa cintaku, dan rasa imanku. Adinu bidil hubbi. Anna tawajjahat raqaibu faddinu dini wa imani, kata Ibnu Arabi. Saya beragama dengan agama cinta, menghadapi segala sesuatu, melihat segala sesuatu, menerima segala sesuatu dengan rasa cinta. Tadi disinggung oleh Pak Masum bahwa seorang sufi itu kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, dicaci maki tidak takut, tidak minder, tidak bergeser. Kenapa? Karena semua minallah. Semua minallah wa ilallah wa ma'allah. Bukan berarti kita fatalistis, jangan salah paham. Kalau Jabariyah fatalistik itu, Allah memaksa, kita dipaksa. Allah menekan, kita ditekan. Ini nggak ada tekanan. Kita manifestasi dari asma Allah. Bukan Allah menekan, kita ditekan. Namanya Jabariyah fatalistik. Bukan. Salah itu kalau ada orang mengatakan
tasawuf itu fatalistik, salah. Kalau fatalis itu ada dua pihak, Allah menekan, mujbir, kita majbur, ditekan. Ini enggak. Allah bermanifestasi menjadi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mencaci maki dan yang memuji sama. Yang mencaci maki saya dan yang memuji saya sama. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang mencaci maki dengan yang memuji sama. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama. Apa sih bedanya? Yang membedakan kan kacamata kita. Langit, bumi, atas, bawah, kanan, kiri, bawah, utara, selatan, barat, timur, sama. Apa sih bedanya? Jangankan menurut Allah, yang di pesawat olang-alik, apa pesawat namanya? Yang di pesawat olang-alik saja sudah tidak mengenal kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, barat, timur. Itu baru sampai ke ruang angkasa di sini masih. Apalagi indallah. Indallah tidak ada bedanya. Pujian cacian gak ada bedanya. Oleh karena itu seorang para wali itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Apa sih bedanya? Pujian dengan cacian. Apa sih bedanya? Kecintaan, kebencian. Bagi kita, bagi Allah, gak ada bedanya itu. Kalau kacamata kita ada bedanya, itu kacamata yang sempit. Tapi nadroh ilahiyah tidak. Wujudnya harus begitu, itu memang harus seperti itu. Harus memang ada fahadainahun najdain, najdul haq wa najdul batil, najdul yamin wa najdul yasar. Itu dah keseimbangan hidup seperti itu. Oleh karena itu, kalau baca buku ini, insya Allah selalu positif, selalu percaya diri, selalu dinamis, selalu semangat hidup ini. Gak mengenal minder, gak mengenal putus asa. Insya Allah kalau membaca buku ini. Kenapa? Karena semuanya adalah, semua yang ada ini, yang kita lihat, yang kita dengar, tajalliyati asma'illahil husna. Manifestasi dari asma Allah. Hanya sementara saja kita bisa membeda-bedakan. Hanya nisbi kita bisa membeda-bedakan sekat-sekat kedudukan, sekat kekayaan dan kemiskinan, sekat sosial. Hanya sementara sekali. Hakikatnya wujud itu satu. Yang ada ini yang diwujudkan. Wujud itu satu. Dari Allah sampai virus. Wujud itu satu. Lah kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100 yang diwujudkan. Banyak. Tapi wujud satu. Yang banyak itu adalah yang diwujudkan. Yang beraneka ragam, yang diwujudkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan buku bermanfaat. Saya sendiri merasa masih kurang banyak. Insya Allah, kalau ada waktu mau saya nulis lagi yang lebih sempurna, mudah-mudahan. Ini masih banyak kekurangan. Silahkan dikritik, silahkan disempurnakan. Saya menerima masukan, saya terbuka, tidak merasa sempurna. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara inti bedah buku Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA yang akan dimoderatori oleh Bapak Nasrullah Jazam. Kepadanya kami persilakan. Sebentar, kamu. Tes. Izin, Pak Dekan. Pak Warek, izin.
foto saya di sana biar bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, sekaligus penulis buku yang akan kita bedah ini, yaitu Allah dan Alam Semesta dalam perspektif tasawuf falsafi, atau dalam judul Arabnya Silatul Ilah bil Kaun fi at-Tasawuf al-Falsafi. Beliau juga guru besar di base-nya di S3 Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Rektor Unusia Profesor Dr. Maksum Mahfud, Bapak Warek, Pak Dekan, Pak pelajarannya, serta para hadirin yang hadir baik luring maupun daring. Telah kita dengarkan tadi paparan dari penulis buku yang tentu sudah sering kali kita dengar dan sudah sering dibedah. Dan hari ini kita mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa seperti yang disampaikan oleh penulis, bahwa buku ini dibutuhkan saat ini, karena saat ini kita dalam situasi banyak isaat, berita hoax, fitan, banyak fitnah, khitobat al-karohiyah, hate speech, siroat, perdebatan yang tidak produktif, ya. Tentu kehadiran buku ini diharapkan bisa menjadi pendingin situasi yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, bahwa menurut penulis, ya, setidaknya yang beberapa kali kami dengar dalam paparan beliau di dalam berbagai kesempatan, bahwa Profesor Dr. Kiai Said meyakini bahwa tasawuf adalah ashal thariqah lifahmil ilaqah bainal ilah wal kaun, bahwa sudah banyak usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, dengan alam semesta, yang sudah dimulai sejak ratusan tahun sebelum Masehi, ya. Misalnya Plato dengan Nadhariyatul Musul atau teori ideas, yang meyakini bahwa segala sesuatu itu ada ideanya, dan menafsirkan bahwa wujud itu terdiri dari madah dan surah, dari materi dan pola, dan Tuhan di situ berperan sebagai fanan, sebagai seniman, sebagaimana seniman memahat patung, maka muncullah dari situ maujudat. Itu kata Plato, bukan kata saya. Kemudian Aristoteles dengan teorinya al-muharrik alladzi la yataharrak, Tuhan digambarkan sebagai penggerak yang tidak bergerak, karena semua maujudat bergerak menuju dia. Kemudian ada juga New Plato dengan Nadharatul Faid, dengan teori emanasi, teori akal, mujarad akal 1 sampai juz'iyat, ya. Dan menurut beliau bahwa, atau menurut kebanyakan orang, bahwa penjelasan tentang hubungan Tuhan dengan alam semesta tadi itu taklil mu'aqqad, penjelasan yang sangat rumit. Dan beliau menawarkan dalam buku ini bahwa ashalut turuq, jalan yang paling mudah lifahmi silah bainal ilah wal kaun adalah thariqatut tasawuf al-falsafi, jalan atau dengan cara tasawuf falsafi. Dan poin yang saya kira sangat penting sekali, bahwa beliau mengatakan dengan memahami buku ini kita menjadi tenang, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu mahia illa tajalliyat, illa ta'ayyunat, illa tanazzulat, manifestasi degradasi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin ini rahasia beliau, kenapa beliau tadi tidak terbang ketika dipuji dan tidak jatuh ketika dicaci. Saya kira itu beberapa poin penting yang bisa saya ambil dari apa yang beliau paparkan.
tentu masih banyak sekali poin-poin penting, namun demikian sudah bergabung dengan kita beberapa narasumber. Ada Dr. Haidar Bagir, sudah hadir ya saya kira. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam. Ya. Maaf nih pakai masker dulu nih. Ya. Terima kasih Pak Haidar. Ya. Kedua, Dr. Kiai Haji Lukman Hakim As-Sufi, saya kira juga sudah hadir secara virtual di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga, Dr. Ali Abdillah. Sebetulnya yang juga akan hadir bersama kami adalah Ustadz Dr. Syekh Abdul Aziz Al-Kubaiti. Namun demikian tadi beberapa sebelumnya beliau karena ada satu dan lain hal akhirnya tidak bisa bergabung ya. Karena memang perbedaan waktu yang cukup panjang antara Indonesia dan Maroko, 7 jam ya. Tadi waktu bergabung mungkin sekitar jam 6 atau jam 5 subuh di Maroko. Selanjutnya untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Dr. Kiai Haji Lukman Hakim As-Sufi. Kepada beliau kami berikan waktu 10 menit. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mukarram Kiai Said Agil Siraj, Profesor Doktor, Bapak Profesor Maksum, Pak Dr. Ali Abdillah dan Pak Dr. Haidar Bagir serta Bapak Moderator yang luar biasa. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan bedah bukunya Pak Kiai Said yang luar biasa. Jadi pertama buku ini sangat ensiklopedis. Jadi kalau orang berbicara mengenai ensiklopedi hubungan Allah dengan alam ya buku ini. Walaupun mungkin akan ada tambahan-tambahan. Dan yang kedua, buku ini tadi disebut sebagai tinjauan falsafi. Kita berharap seperti harapan beliau akan menulis berlanjut. Saya berharap ada tema mengenai hubungan Allah dengan alam, tinjauan tasawuf amali. Karena kalau di falsafi ini ibarat kita ini tenggelam atau kita masuk ke Masjidil Haram baru pertama kali bisa masuk, bingung keluar dari pintu yang sama tadi mana. Nah, itu. Jadi yang ketiga ini tentu perlu ada sebuah kesepakatan bersama mengenai definisi tentu. Kalau sudah definisi mungkin Pak Haidar Bagir akan bicara epistemologi karena beliau punya buku mengenai epistemologi tasawuf. Tetapi setidak-tidaknya saya ingin menyumbangkan satu point of view mengenai definisi wujud. Ya, wujud ini apa? Karena inilah yang menjadi polemik luar biasa, bahkan polemik umat Islam sejak dari generasi pasca tabi'in, saya kira ini muncul tentang siapakah sebenarnya Tuhan, apakah alam ini, bagaimana relasi hubungan alam ini dengan Tuhan, dan siapa manusia sebenarnya. Nah, polemik tentang definisi inilah yang kemudian menumbuhkan madhab pemikiran di dalam dunia Islam. Salah satunya adalah madhab tasawuf, saya kira. Tasawuf sebagai sebuah madhab pemikiran, tapi juga sekaligus manhaj, tapi juga sekaligus sebenarnya ketika menjadi sebuah istilah, tasawuf itu sendiri adalah sebuah akibat dari tasawuf yang amali dari para sufi, lahirlah falsafi yang kemudian diuraikan oleh para
pengamat, peneliti untuk menegaskan sebenarnya relasi-relasi ini supaya benar, gitu, supaya benar. Karena kalau pemahaman misalnya polemik antara yang begitu panjang, contoh satu eksponen di era Al-Ghazali dan yang menghantam para filosof, ya kita kenal semua dengan tahafutul falasifahnya, dan kelak kemudian balik dihantam oleh Ibnu Rushdi dengan tahafutul tahafut, itu pun telah melahirkan satu perjalanan yang begitu panjang, nggak ketemu-ketemu. Banyak ulama yang ingin sekali mempertemukan titik pandang Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi ini. Rupanya menurut saya yang mempertemukan adalah tasawuf. Yang mempertemukan tasawuf. Ini. Nah, suatu ketika, ini ada pengalaman pribadi, dan saya kira sebuah nama yang akan saya sebutkan ini, Kiai Said sangat akrab banget, yaitu Kiai Abdul Ghafur Al-Maghfurlah. Saya manggilnya biasanya Mbah Ghafur, almarhum Al-Maghfurlah, salah satu min auliyahi ta'ala. Beliau ini suatu ketika di tengah malam, saya juga lagi mumet karena memikirkan sebuah pertemuan imajiner, ya, karena periode antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi ini berbeda, nggak ketemu. Nah, saya mencoba mengimajinasikan sebuah pertemuan dua tokoh besar, ulama besar Islam ini, yang sangat berpengaruh, yang satu ke Eropa, yang satu ke wilayah Asia dan Afrika, gitu. Nah, saya bertanya ke beliau, saya manggil Mbah Ghafur, beliau seorang kiai kampung yang tidak membaca dunia filsafat seperti kita. Saya bertanya begini dengan sederhana, Mbah, seandainya Ibnu Rushdi dan Al-Ghazali ini ketemu empat mata, apa yang akan dikatakan oleh dua orang ini? Tiba-tiba beliau tertawa, terbahak-bahak. Menurut saya ini lagi masjid, ya, lagi masjid, beliau tertawa, terbahak, wah, gitu. Saya tahu yang pertama kali akan berkata adalah Ibnu Rushdi. Hai Ibnu Rushdi, hai Al-Ghazali, kata Ibnu Rushdi, aku tahu isi pikiranmu. Itu kalimat pertama yang diucapkan oleh Ibnu Rushdi. Tapi langsung dijawab oleh Imam Ghazali. Ya, kamu tahu isi pikiranku, Ibnu Rushdi. Tapi ingatlah, aku tahu isi hatimu. Nah, menurut saya, secara pribadi, jawaban Kiai Ghafur, Kiai kampung ini membongkar seluruh polemik filsafat Islam yang begitu panjang, yang tadi disebut oleh Pak Kiai Said, ya, soal al-haqqu masyhud wal khalqu ma'qul. Ini. Jadi memang kemudian yang diperlukan adalah ini tadi. Nah, yang menarik ada satu hubungan, gitu, walaupun tidak dijelaskan secara deskriptif ketika Imam madhab kita, yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang salah satu sifat wajib yang beliau kategorikan dalam sifat 20 itu ada sifat al-wujud itu. Tapi yang menarik adalah sebuah penyelesaian. Ini penyelesaian. Ketika manusia memahami wujudnya Allah, lalu ngapain setelah itu? Itu. Ketika kita sudah mengenal Allah, mau ngapain kita ini? Setelah ketemu Allah, melihat Allah, mau ngapain kita ini?
Lalu ini kembali kepada elaborasi sebenarnya dari satu titik pandang experience, lebih sebagai experience, karena menurut saya lahirnya tasawuf falsafi pun sebenarnya adalah experience. Jadi amali dulu baru melahirkan falsafi. Nah, Syekh Abdul Hasan Asyadzili menyebutkan, dan ini menurut saya sebagai satu definisi wujud yang dahsyat sekali, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini loh yang disebut definisi wujud, gitu. Nah, dari situlah kemudian kalau kemudian muncul kelak ada marotibul wujud dan seterusnya, ini adalah sesuatu yang bagian dari makhulat. Tetapi yang terpenting agar kita semuanya, saya kira para pembaca buku-buku tasawuf, tadi kalau ada yang mumet membaca buku tasawuf, ya karena kita membacanya bil makhulat. Ada sejumlah saran dari para sufi, bacalah karya-karya atau kitab-kitab para sufi bil kashfil ilahi bil qalbi al munawwar. Jadi itu artinya apa? Ya mungkin kalau kita membaca puisi dengan rasional ya nggak akan ketemu itu aja. Tentu dengan kalau bahasa orang Jawa membaca dengan rasa paling dalam, rasa hati paling dalam, dan itu akan melahirkan satu aksentuasi yang berbeda-beda. Jadi itu uniknya, karena itu memahami tasawuf tidak bisa difahami sekadar dari pemikiran falsafi belaka. Nanti orang juga justru akan mengalami satu konflik, karena seluruh wilayah yang kemudian di sana ada yang disebut dengan wilayah amr, alamul amri, yang mungkin tadi kalau Pak Kiai Said disebutkan semuanya baik, semuanya hanya tunggal, itu adalah wilayah iradah. Tapi begitu kita masuk di wilayah al-amru, di sana ada al-awamir, ada al-manhiyat, ada baik, ada buruk, dan seterusnya. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat tidak membedakan. Beda antara al-iradah dengan al-amr. Nah, ini di wilayah seseorang memasuki makom iradah ilahiyah, ya segalanya wilayah yang kullu man 'alaiha fan wa yabqa itu ya bagus semua. Tapi begitu masuk turun ke wilayah akal rasional, lalu di sana nanti ada syariah, mulai ada halal, ada haram, ada baik, buruk, dan seterusnya. Nah ini sesuatu yang epistemologis di dalam wilayah falsafi yang mesti harus tidak dicampur aduk. Tidak dicampur aduk. Ini bahaya campur aduk ini bukan hanya mengena, kemudian muncul ada penyimpangan-penyimpangan di wilayah dunia tasawuf ya karena soal campur aduk sebenarnya. Saya kira itu, dan sebagai catatan saya kembali, kita sangat-sangat berharap bahwa buku yang sangat ensiklopedis ini harus mulai terurai. Banyak sekali kepentingan-kepentingan kita semuanya untuk lebih reformatoris terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Saya ingat ucapan Gus Dur ketika dalam satu seminar diskusi dengan Cak Nur, Bapak Nurholis Majid. Gus Dur pernah mengatakan begini, pembaharuan yang dilakukan oleh Cak Nur ini lebih banyak wilayah teologis, pemikiran, filsafat ketuhanan. Tetapi sekarang kita memerlukan, dan ini belum disentuh, pembaharuan secara psikologis di dunia Islam ini. Dan ini sebenarnya dunia wilayah tasawuf.
menjadi tantangan kita bersama merepresentasikan tasawuf ini untuk kaum milenial itu kayak apa. Kaum milenial butuh metodologi, butuh pemahaman yang lebih rasional dan aplikatif sekali. Dan tidak, ini yang mesti jadi tantangan kita sebagai kaum nahdliyin umat Islam. Dan mungkin ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia butuh satu tajdid secara metodologis. Bahkan barangkali agar yang selama ini publik masih melihat bahwa dunia sufi dunia yang sangat kosmopolit, sangat elit, dan bahkan mungkin unik dan hanya beberapa orang. Nah, ini bagaimana lebih populis kemudian. Nah, ini tantangan kita para ulama tentu saja untuk mengelaborasi ini semua dan tentu biridhohi ta'ala. Ya, saya kira demikian, mungkin nanti akan banyak ini oleh bapak-bapak yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa mulahadzat atau tanggapan beliau dari buku Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Yang pertama, buku ini banyak sekali atau kaya dengan mustalahat, mausu'ah, ensiklopedis. Yang kedua, beliau menyarankan kalau bisa ada juga tinjauan tasawuf amali, bukan hanya falsafi. Saya kira di buku ini juga beliau membedakan antara tasawuf dengan akhlak, kalau nggak salah. Jadi akhlak itu lebih kepada persoalan mazhar, suluk, sedangkan tasawuf lebih kepada persoalan qalb atau hati. Karena itu di surat Al-Kahfi bahwa perkataan yang bernilai adalah perkataan yang muncul dari hati, bukan dari mulut. Yaquluna bi afwahihim yaquluna illa kadziba, bahwa perkataan yang keluar dari mulut itu la qimatalah, tanpa ada suara hati. Yang ketiga, harus sepakati nanti mungkin definisi tasawuf, ya, yang tadi juga beliau sampaikan. Yang kedua, kami persilahkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Dr. Kiai Haji Ali Abdillah. Beliau ini bukan badal gholat, tapi badal kul min kul, ya. Kepada beliau kami berikan waktu sama 10 menit, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Suara. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah menunjuk saya di last minute ketika Syekh Aziz tidak bisa berhalangan hadir, maka saya diminta untuk menggantikan sebagai badal gholat. Ya, badal gholat nggak apa-apa, ya. Yang penting ada gantinya. Terkait dengan buku yang ditulis oleh Romo Yai Said, ya, saya juga posisi badal gulat beliau juga, ya, yaitu di kuliah S2 S3 terkait dengan mata kuliah tasawuf dan tarekat. Itu sebenarnya pengampunya beliau, tapi saya menjadi badal gulatnya. Akhirnya ya mau tidak mau harus menggantikan beliau untuk terkait dengan materi tasawuf dan tarekat di terkait buku ini, Allah dan Alam Semesta Perspektif Tasawuf Falsafi, ada beberapa catatan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Kiai Lukman tadi, bahwa ini buku ensiklopedia. Saya menambahkan sedikit, ada kemiripan, ya, dengan penulisan Al-Futuhat Al-Makiyah yang ditulis oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi di Makkatul Mukarramah. Buku ini juga sama, Allah dan Alam Semesta, ya, sebagai disertasi Romo Yai Said, juga ditulis di Mekah. Hanya dalam pembahasan buku ini fokus kepada Allah dan Alam Semesta, sedangkan Al-Futuhat Al-Makiyah itu membahas
isi dunia dan semesta. Tidak hanya soal alam dunia, tapi alam metafisik, ya, eskatologi pun Ibnu Arabi membahas secara detail. Kemudian terkait dengan istilah ya tasawuf falsafi dan amali, ini perkembangan dari amali menuju falsafi. Ya, kalau dikategorikan dari sisi aspek kemunculan sejarah mungkin bisa, tapi bagi para sufi ya, sesungguhnya para sufi itu dalam mempraktekkan ajaran tasawuf ya amali, ya falsafi, ya akhlaki. Contoh yang selama ini kita tahu bahwa Ibnu Arabi ini ya diposisikan sebagai tokoh falsafi, sedangkan Imam Ghazali diposisikan sebagai tokoh tasawuf amali atau akhlaki. Padahal dua-duanya sama. Seperti Imam Ghazali, selama ini sangat jarang mengelompokkan beliau sebagai tokoh falsafi. Ya karena karya Ihya Ulumuddin. Akan tetapi beliau juga memiliki karya yang falsafi, yaitu kitab Mishkatul Anwar. Kitab Mishkatul Anwar ini ya kitabnya cukup padat. Ini membahas sama dengan yang dibahas di sini, yaitu alam dan Allah dan alam semesta. Kitab ini dikhususkan untuk murid-murid yang sudah muntahi. Jadi tidak semua murid bisa mengakses kitab ini, tapi diperuntukkan oleh Imam Ghazali kepada murid-murid yang sudah mapan dari sisi syariat, hakikat, dan thariqahnya. Nah, dalam Mishkatul Anwar yang puasa tahun lalu itu saya baca rutin online di Facebook ya, cukup menarik sekali. Imam Ghazali menggambarkan tentang Allah dan alam semesta itu dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Penggambaran seperti matahari dan cahaya matahari. Matahari sumber cahaya, sedangkan cahaya matahari itu bukan matahari. Nah ini perumpamaan yang cukup bagus sekali ya, itu insya Allah Kiai Ulil Absor juga akan membaca kitab ini nanti pada bulan puasa, silahkan diikuti. Ini cukup bagus sekali bagaimana Imam Ghazali yang selama ini dikenal sebagai tokoh amali, ternyata beliau memiliki penjelasan tasawuf falsafi, dan ini penjelasannya cukup runtut sekali ya, pembagiannya, klasifikasinya, dan sangat mencerahkan sekali. Begitu juga Ibnu Arabi yang selama ini dikenal sebagai tokoh falsafi karena karya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Fusul Hikam. Tapi Ibnu Arabi punya karya yang membahas soal nafsu sebagaimana Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, yaitu dalam kitab Tadbiratul Ilahiyat. Saya mendapatkan manuskrip ini ketika di Oxford ya, di Ibnu Arabi Society. Saya mendapatkan manuskrip ini. Ternyata pembahasan soal hawa nafsu ini oleh Ibnu Arabi cukup indah sekali bahasanya. Gitu. Maka dari penjelasan ini ya, saya para sufi yang namanya sufi, dia amali, pasti dia falsafi, dan caknya adalah berbuah pada akhlakul karimah, takhallaku bi akhlakillah. Itu terkait perdebatan ya Imam Ghazali dan Ibnu Rus ya. Imam Ghazali ini sering dijadikan istilahnya sasaran. Saya teringat ya Profesor Zainul Kamal ketika saya kuliah S2, S3 itu selalu menghantam
Imam Ghazali kalau kuliah itu. Pokoknya Imam Ghazali itu penyebab kemunduran Islam. Kemudian setelah selesai saya memberikan argumentasi. Kalau Imam Ghazali disebut penyebab kemunduran Islam, menurut saya tidak benar. Kalau Imam Ghazali disebut sebagai tokoh penyebab kemunduran Islam, tentu tidak akan lahir tokoh yang hebat, yaitu Ibnu Rus. Karena kelahiran Ibnu Rus itu pasca Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali juga di dalam penjelasan tentang kholwat atau uzlah itu juga sangat komplit sekali. Artinya pemahaman uzlah, asketisme, ya, lari dari kehidupan, kemudian menyepi di pegunungan. Ini kalau membaca kitab Ihya-nya Imam Ghazali, beliau memberikan argumentasi yang sangat utuh. Bagi yang sudah mampu mau kholwat silahkan, tapi kalau yang tidak mampu ya jangan. Bahkan beliau mengutip sebuah hadis, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul ingin kholwat, ya, kemudian ditolak oleh Rasul. Jangan. Kamu lebih baik hidup di tengah masyarakat, sabar dengan ujian di tengah masyarakat, itu lebih sempurna daripada kamu kholwat di tengah gunung. Itu Imam Ghazali mengutip. Itu artinya bahwa Imam Ghazali ini yang dituduh penyebab kemunduran Islam ini juga tidak tepat, ya. Terkait dialog, solusi, ya, si persoalan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus. Imam Ghazali mengkritik filsafat dengan tahafutul falasifah. Ibnu Rus menjawab dengan tahafut. Tapi ketika Ibnu Rus mengalami kebuntuan di dalam masalah filsafat ketuhanan, maka solusinya yang bisa menjawab adalah Ibnu Arabi. Ya, saat itu Ibnu Arabi masih usia 15 tahun dan Ibnu Rus ya sekitar 60-70 tahun. Ketika mengalami kebuntuan soal filsafat ketuhanan, kebetulan bapaknya Ibnu Arabi ini temannya Ibnu Rus. Ibnu Rus minta supaya dipertemukan dengan Ibnu Arabi supaya bisa diskusi, karena Ibnu Arabi walaupun usianya 15 tahun sudah masyhur, ya. Sejak 14 tahun beliau sudah ma'rifah. Nah, ketika bertemu, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegelisahan Ibnu Rus itu bisa dijawab oleh Ibnu Arabi yang saat itu usianya baru 15 tahun. Artinya kebuntuan-kebuntuan filsafat itu bisa diselesaikan dengan pendekatan yaitu ajaran tasawuf falsafi. Apa bedanya falsafi dengan filsafat? Kalau filsafat orientasinya hanya akal murni, tapi kalau yang disebut dengan tasawuf falsafi atau yang disebut dengan tasawuf ahli kasfi, ya, itu ada praktek kasaf, yaitu memandang, ya, hal-hal yang bersifat dohir, kemudian batinnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sehingga terhindar dari campur aduk antara tanjih dan tasbih. Ya. Sudah habis waktunya Pak Dr. Ali Abdillah. Terima kasih atas paparannya. Ya. Tadi juga menyampaikan bahwa buku Profesor Dr. K. Said Akil Siraj ini mirip dengan Futuhat Makkiyah. Ya. Sama-sama ditulis di Mekah. Konon katanya Ibnu Arabi tidak pernah menulis buku ini, beliau langsung diberikan oleh Rasulullah, dan nanti dijawab betul-betul pengalaman. Kemudian sama-sama membahas tentang hubungan Tuhan dengan alam. Yang ketiga ini tentang falsafi, amali dan akhlaki. Prinsipnya para sufi sebetulnya ya semuanya sama falsafi, sama-sama mengamalkan, dan pada puncaknya adalah akhlak. Terkait dengan Imam Ghazali, saya kira betul ya bahwa
selama ini orang memandang Imam Ghazali sebagai seorang sufi yang bahkan mengkafirkan para filosof karena 3 poin ya, karena yang pertama innallaha la ya'lamul juz'iyat, Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang partikular. Yang kedua inkaru bu'sil ajsad, mengingkari dibangkitkannya jasad pada hari kiamat nanti. Dan yang ketiga annal alam qadim, bahwa alam itu qadim. Tapi sungguhnya banyak juga pendapat Imam Ghazali yang sangat falsafi sekali ya. Memang saat itu beliau di puncak ketenaran, bahkan kalau kita bicara hubungan filsafat dengan ilmu kalam saat itu agak rancu pada masa Imam Ghazali, karena semua filosof itu tiarap, mereka mengaku mutakalimin. Karena kalau mereka mengaku filosof itu ya dihantam sama Imam Ghazali, katanya begitu ya. Baik, yang ketiga kepada Dr. Haidar Bagir, insyaallah menjadi khitamul mis, kepada beliau kami persilahkan sama 10 menit Pak Haidar. Suaranya. Assalamualaikum, suara saya jelas ya? Kurang begitu jelas ya? Jelas. Oh jelas ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih, saya sudah diundang dalam pertemuan yang sangat penting, membahas sebuah buku yang luar biasa, karya seorang ahli tasawuf yang sudah kita kenal luas, Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya mungkin hanya bisa menyumbangkan serba sedikit untuk diskusi pada hari ini, mengingat waktunya hanya 10 menit. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Abdillah tadi. Kebetulan saya di mobil tadi mengirim bahan untuk PowerPoint, tapi kalau mau di screen share silahkan, tidak di screen share tidak apa-apa, mungkin bisa dibagi di chat bagi yang berminat untuk membaca pointer saya, tidak terlalu panjang. Saya memang ingin membahas serba sedikit. Ada kesalahpahaman selama ini bahwa tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki itu tidak punya irisan gitu ya. Perlu pertama kita pahami bahwa istilah tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki ini istilah belakangan setahu saya ya. Jadi itu bukan istilah yang ditemukan oleh kaum sufi sendiri. Bahkan istilah tasawuf falsafi ini kadang-kadang dipakai sebagai alat kritik terhadap satu metode pemikiran dalam tasawuf yang dianggap menyimpang ya, saya tadi barusan diskusi dengan seseorang, misalnya salah satu penulis tafsir Husain Dhahabi itu menggunakan istilah ini, dan dia kebetulan adalah orang yang tidak berada di jalur pendukung tasawuf gitu ya. Atau Goldziher itu menggunakan istilah tasawuf akhlaki. Tapi biasanya orang seperti Goldziher dan orientalis seperti ini, itu mereka selalu berusaha mencari jalan untuk meyakinkan orang bahwa tasawuf ini aslinya bukan berasal dari Islam, tapi pengaruh Kristen, pengaruh Hindu, dan lain sebagainya ya. Jadi yang perlu kita ingat, meskipun penggunaan istilah tasawuf falsafi atau tasawuf filosofis ini tentu saja legitimate, sah, bisa kita pakai, dan memang membantu kita di dalam memahami bagian aspek dari tasawuf falsafi. Kita harus ingat bahwa kadang-kadang penggunaan ini, terutama penggunaan istilah tasawuf falsafi, ini adalah sebetulnya lebih sering sebagai alat kritik terhadap apa yang disebut sebagai tasawuf falsafi itu. Mereka ingin bilang bahwa tasawuf falsafi itu adalah aliran tasawuf yang sebetulnya tidak berasal dari Islam, tapi yang benar itu adalah tasawuf akhlaki itu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami lebih dulu. Tadi Pak Ali Abdillah sudah dengan sangat bagus mengatakan bahwa sebetulnya di dalam kenyataannya tidak ada itu pembagian
tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki sebagai dua aliran yang terpisah sama sekali, bahkan seringkali dipertentangkan oleh sebagian orang yang entah tidak suka tasawuf atau tidak paham tasawuf ya. Tadi bagus sekali misalnya Pak Ali Abdillah sudah menyebutkan bahwa kalau kita baca Ibn Arabi yang dianggap sebagai tokoh utama tasawuf falsafi, itu suluk misalnya atau muamalatut tasawuf ya. Jadi kadang bagian orang tuh membagi tasawuf menjadi dua. Jadi yang disebut sebagai ilmu hakikat atau hakikatut tasawuf, hakikatnya tasawuf, hakikat di dalam tasawuf, dan ilmu muamalatut tasawuf. Misalnya Imam Ghazali di dalam pengantarnya terhadap Ihya, beliau mengatakan bahwa Ihya itu adalah buku tentang muamalatut tasawuf ya. Tapi Imam Ghazali tadi sudah dikatakan menulis misalnya salah satunya Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu bukan muamalatut tasawuf, tapi sudah berbicara tentang ilmu hakikat ya, ilmu hakikat. Bahkan buku misalnya buku Mishkatul Anwar itu punya pengaruh besar terhadap seorang katakanlah pemuka tasawuf filosofis namanya Suhrawardi Maktul. Suhrawardi, Syihabuddin Suhrawardi, itu teorinya tentang Allah sebagai sumber cahaya itu banyak dipengaruhi oleh Mishkatul Anwar. Dan Suhrawardi ini seorang penganut tasawuf filosofis yang sampai-sampai difitnah dan dihukum mati karena pemikiran tasawuf filosofisnya itu. Ibn Arabi sebaliknya banyak menulis tentang muamalatut tasawuf, banyak menulis tentang suluk ya. Saya kasih contoh, misalnya ini kita dekat Ramadan ya, Ibn Arabi, nanti kalau saya nggak ngikutin PowerPoint-nya nggak apa-apa ya, karena waktunya 10 menit nggak cukup. Silahkan dibagi di chat kalau memang perlu dibagi di chat. Jadi misalnya begini, ini dekat Ramadan, Ibn Arabi itu menulis hal yang sangat praktis, bahkan misalnya dan ini menunjukkan, ini contoh ilustrasi yang mau saya berikan ini menunjukkan betapa filsafat tasawuf atau tasawuf filosofis itu memang bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh para sufi filosofis mengada-ngada atau kenes atau apa, tapi bahwa tasawuf yang lebih praktis, muamalatut tasawuf, itu harus didasarkan pada hakikat dari tasawuf itu sendiri. Saya kasih ilustrasi tentang ibadah puasa menurut Ibn Arabi. Ibn Arabi itu ketika mengulas hadis qudsi yang ujungnya itu as-shaumuli wa ana adzibih, puasa itu untukku dan akulah yang memberikan imbalannya. Kata Ibn Arabi, apa itu maksudnya? Bahwa aku sendiri, wa ana adzibih itu artinya aku sendirilah imbalannya. Bukan hanya aku sendiri yang akan memberi imbalannya, tapi aku sendirilah imbalannya. Kenapa begitu? Salah satu sifat Allah itu adalah as-samad, unik, tidak bergantung pada apa-apa, tapi tempat bergantung. Ibadah puasa itu, kata Ibn Arabi, adalah ibadah yang kita lakukan agar kita bisa meniru Allah SWT dalam hal sifat somadiyahnya. Bahwa dengan memutus ketergantungan kita kepada yang lain, maka kita telah seolah-olah memiliki sifat as-samad, meskipun tentu tidak sama dengan sifat as-samadnya Allah. Kita menjadi unik, kita hidup otentik pada diri kita sendiri ya, tidak tergantung pada apa-apa, sehingga seolah-olah kita telah menjadi seperti Allah SWT. Sebagaimana Allah punya sifat somadiyah, manusia punya sifat somadiyah ya. Jadi kenapa misalnya dikatakan dalam hadis lain nanti di surga itu ada pintu namanya Ar-Rayyan, hanya orang berpuasa yang masuk. Setelah orang terakhir yang biasa berpuasa masuk, pintu Ar-Rayyan ditutup. Kenapa gitu? Karena orang yang biasa berpuasa ini itu nggak bisa dipuasi dengan sesuatu yang lain kecuali oleh Allah SWT. Dia nggak butuh sesuatu yang lain. Karena itu disediakan surga khusus. Kira-kira Allah ingin mengatakan surganya orang yang tidak biasa berpuasa itu tidak akan memuasi surganya orang berpuasa, maka disediakanlah surga yang pintunya disebut sebagai Ar-Rayyan ya. Banyak sekali kalau kita baca Ibn Arabi, betapa Ibn Arabi itu bicara tentang muamalatut tasawuf, bahkan bicara tentang makna batin
dari ibadah-ibadah tertentu, ya. Jadi kalau kita lihat sufi-sufi yang disebut sebagai sufi akhlaki, misalnya mereka juga membahas tentang filsafat tasawuf, karena gini, seperti tadi hadits qudsi yang dikutip antara lain oleh Pak Menteri Agama, Pak Ali Abdillah dan lain sebagainya, itu Ibn Arabi itu mendefinisikan tasawuf apa? Bukan aneh-aneh, tasawuf itu menyatu dengan Tuhan dan lain sebagainya, tapi Ibn Arabi mengatakan bahwa tasawuf itu adalah tidak lain adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, ya. Dari hadis itu yang berbunyi takhallaqu bi akhlaqillah. Nah, akhlak Allah itu apa? Akhlak Allah itu ditampilkan dalam bentuk sifat-sifatnya. Jadi kira-kira at-takhalluq bi akhlaqillah itu menyerap sifat-sifat Allah agar menjadi sifat diri kita sendiri. Tentu saya ulangi berkali-kali, tidak dengan demikian kita menjadi sama dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa bertakhalluq dengan at-takhalluq bi akhlaqillah kalau kita tidak memahami asma-nya Allah SWT. Nah, kaum filosof tasawuf, orang penganut tasawuf filosofis, ini menggali apa saja sifat-sifat Allah dan apa makna dari sifat-sifat Allah, yang dengan ma'rifah akan sifat-sifat Allah, orang baru bisa berupaya melakukan suluk untuk bisa mencapai atau menyerap di dalam dirinya sifat-sifat Allah. Itu sangat praktis, ya. Kemudian misalnya soal pilar-pilar suluk. Pilar suluk itu ada dua, ada mujahadah, ada riyadhah misalnya. Mujahadah itu terdiri dari 4 unsur yang disebut sebagai qillatul ta'am atau zuhud, qillatul manam atau as-samt, kemudian qillatul manam atau as-sahar, kemudian qillatul kalam atau as-samt, kemudian i'tizalul anam atau uzlah. Itu juga disebutkan oleh Ibn Arabi dan dibahas oleh Ibn Arabi. Bahkan Ibn Arabi di dalam salah satu risalahnya menambahkan 1 unsur lagi, yaitu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti sadar betul dan berhati-hati bahwa tasawuf falsafi ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang menyebar dari ajaran Islam, tapi adalah sesuatu yang oleh kaum sufi dianggap harus dibahas agar kita bisa melakukan muamalatut tasawuf. Nggak mungkin kita melakukan muamalatut tasawuf, tidak mungkin kita bisa melakukan suluk, kecuali kalau kita memahami hakikat dari Allah SWT, tentu bukan zat, ya. Hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, itu memang kaum sufi, bahkan Ibn Arabi tidak pernah berpikir tentang zatnya Allah. Ibn Arabi itu berpikir tentang khalqullah yang ada di level, bahkan di level ahadiyah. Rasulullah saja yang bisa mencapai level ahadiyah, tapi yang lain termasuk aulia hanya bisa mencapai level wahidiyah. Wahidiyah itu bicara tentang sifat